Sebelum kamu mengenalnya sebagai mesin pembunuh yang tak kenal lelah, ia adalah seorang pria yang hanya ingin hidup tenang. Nama itu John Wick, legenda, bayangan, kematian yang berjalan dengan setelan jas. Tapi sebelum semua itu, ia hanya seorang suami yang kehilangan cintanya dan tidak pernah benar-benar bisa pulih sejak saat itu. Duka bukan sekedar rasa kehilangan. Duka adalah pergeseran identitas. Duka membuatmu menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa kamu kenali sendiri di cermin. Dan di dalam dunia John Wick, duka bukan hanya rasa sakit. Duka adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup dan membunuhnya perlahan-lahan setiap hari. Ketika istrinya Helen meninggal, John tidak hanya kehilangan pasangan, ia kehilangan satu-satunya jembatan antara dirinya dan dunia manusia. Seseorang yang pernah menjadi pembunuh berdarah dingin berhasil melarikan diri dari neraka karena jatuh cinta. Dan ketika cinta itu pergi, yang tersisa hanya kekosongan. Kekosongan yang tidak bisa diisi dengan apapun kecuali kemarahan. Orang-orang bilang waktu menyembuhkan semua luka, tapi tidak semua luka bisa sembuh. Beberapa luka justru berubah menjadi identitas baru. Dan untuk John, luka itulah yang menjadikan dirinya. Dalam tradisi filsafat eksistensial, Jean-Paul Sartre pernah berkata, manusia dikutuk untuk menjadi bebas, dan kebebasan itu menyakitkan. Karena ketika kamu bebas, kamu harus memilih, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. John memilih keluar dari dunia pembunuhan, tapi dunia itu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Duka John Wick bukan sekedar kehilangan, itu adalah pengingat abadi bahwa setelah kamu berubah, dunia tidak peduli. Dunia akan terus menguji kamu, mengambil hal-hal kecil yang masih kamu cintai, dan memaksa kamu kembali menjadi monster yang coba kamu tinggalkan. Kita melihat ini ketika anak anjing pemberian Helen dibunuh begitu saja oleh anak orang berkuasa. Seekor anjing kecil tidak bersalah, namun bagi John, anjing itu adalah simbol hidup, simbol bahwa dirinya masih bisa mencintai, masih bisa diselamatkan. Ketika anjing itu dibunuh, sesuatu di dalam John ikut mati. Dan saat itulah dunia tahu bahwa monster telah bangkit dari kuburnya. Kita sering mengira bahwa John Wick membalas dendam karena seekor anjing, tapi tidak. Ia membalas dendam karena dunia telah mengingatkannya bahwa ia tidak pernah bahagia, bahwa siapapun yang pernah menjadi monster akan selalu menjadi monster, bahwa damai hanyalah ilusi untuk orang-orang yang tidak punya sejarah berdarah. John tidak pernah mencari kekerasan, tapi ketika kekerasan datang mengetuk pintunya, ia menyambutnya seperti teman lama. Karena setelah kehilangan segalanya, kadang satu-satunya hal yang tersisa adalah kemampuan untuk menghancurkan. Dan bagi John, itu bukan lagi pilihan. Itu adalah satu-satunya cara untuk merasa hidup. Jiwa yang terluka bisa mencintai dengan dalam, tapi juga bisa membunuh tanpa ampun. Dan di dunia John Wick, cinta dan kematian bukanlah dua sisi yang berbeda. Mereka adalah saudara kembar. Yang satu datang lebih dulu, dan yang lain selalu menyusul. Ada dua hal yang membuat John Wick bertahan setelah kematian istrinya. Seekor anjing kecil dan sebuah cincin pernikahan. Dua benda sederhana. Tapi bagi pria seperti John, keduanya adalah sisa terakhir dari kemanusiaannya. Dan dunia entah kenapa tidak membiarkannya memiliki keduanya. Ketika cinta pergi, yang tersisa bukan hanya sunyi, tapi kehampaan yang menggema terus-menerus. John Wick tidak menangis ketika istrinya meninggal. Tapi ketika ia menerima anjing itu, kita melihat matanya berkaca. Bukan karena seekor anak anjing, tapi karena itu adalah isyarat terakhir dari seseorang yang mencintainya. Bahkan setelah kematian, Helen tahu John akan kehilangan arah, maka ia meninggalkan kompas kecil itu. Anjing itu bukan hanya teman, itu adalah simbol bahwa John masih punya kesempatan untuk hidup tanpa harus kembali menjadi makhluk yang ia benci.
Dan cincin pernikahan itu terus ia kenakan, bahkan saat ia membunuh. Karena ia tidak ingin lupa siapa dirinya sebelum dunia merenggut segalanya. Itulah satu-satunya pengikat antara John sang suami dan John si Baba Yaga. Satu cincin yang menandakan bahwa ia pernah dicintai, bahwa ia pernah mencintai, bahwa ia masih manusia. Namun dunia tidak memberi ruang untuk pemulihan. Tidak bagi orang seperti John Wick. Dunia tidak ingin dia sembuh. Dunia menginginkan dia tetap rusak. Karena pria seperti John, jika hidup damai, maka dunia kehilangan satu alat kekacauan. Maka datanglah malam itu, ketika rumahnya disusupi, ketika anjing kecil itu, teman barunya, warisan terakhir dari cinta sejatinya, dibunuh begitu saja. Tidak ada belas kasih, tidak ada alasan, hanya karena gangguan seorang bocah kaya yang tidak tahu bahwa ia sedang membangunkan monster yang sedang tidur. Bayangkan itu, kau kehilangan istrimu, kau hidup dalam kesunyian. Seseorang memberimu alasan untuk tetap bertahan, dan dunia merenggut alasan itu tanpa rasa bersalah. Mereka pikir itu hanya seekor anjing. Mereka pikir itu hanya mobil. Mereka tidak tahu anjing itu adalah harapan terakhir John Wick untuk tidak kembali menjadi apa yang dulu. Seekor anjing dan sebuah cincin, dua hal kecil. Tapi untuk pria yang telah kehilangan segalanya, hal kecil itu adalah benteng terakhir sebelum kehancuran total. Mereka mengambil anjingnya dan membakar rumahnya. Yang mereka tidak tahu, mereka juga membakar jiwanya. Dan ketika jiwa seorang pria terbakar, bukan darah yang keluar, melainkan api pembalasan. John tidak membunuh karena ia marah. Ia membunuh karena kecewa, karena ia sudah memberi kesempatan untuk sembuh. Sudah mencoba keluar, sudah mencintai, sudah kehilangan, sudah diam, sudah menahan. Dan dunia justru mengambil sisa kemanusiaannya, lalu menantangnya untuk bertahan hidup sebagai monster. Maka ia melangkah ke dalam keheningan dan keluar sebagai badai. Dunia memiliki cara kejam untuk menguji seseorang, bukan dengan memberinya penderitaan, tapi dengan memberinya harapan, lalu mengambilnya tiba-tiba. Dan bagi John Wick, anjing kecil dan cincin pernikahan itu adalah fragmen dari kehidupan yang tak bisa ia miliki. Dan ketika fragmen itu direnggut, maka tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Di dunia yang kejam, kita kadang hanya punya dua hal yang membuat kita tetap waras. Seseorang yang kita cintai dan tanda bahwa kita pernah dicintai. Ketika keduanya hilang, kita tidak lagi berjalan sebagai manusia. Kita menjadi bayangan dari diri kita sendiri. Dan John Wick telah kehilangan bayangannya. Yang tersisa hanyalah kematian yang memakai setelan jas. Ada dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Dunia di mana setiap janji bernilai darah, setiap kesalahan berujung peluru, dan setiap keputusan tak pernah bisa ditarik kembali. Dunia ini memiliki aturannya sendiri. Dunia tempat John Wick berasal. Dunia yang menelannya hidup-hidup lalu memutahkannya sebagai legenda. John Wick bukan hanya seorang pembunuh. Ia adalah bagian dari sebuah ekosistem rahasia, kompleks, kuno, dan penuh ritual. Dunia kriminal biasa mengenal senjata, uang, dan kekuasaan. Tapi dunia John Wick berbeda. Lebih tua, lebih disiplin, lebih bermoral dengan cara yang aneh. Ada kode etik, ada konsekuensi, dan yang paling penting ada aturan. Aturan adalah pondasi dunia bawah tanah. Tanpa aturan, semuanya hanyalah kekacauan. Dan kekacauan tidak menghasilkan stabilitas. Itulah mengapa The High Table dibentuk. Lembaga tidak terlihat yang memerintah dari balik bayangan. Mereka bukan pemerintah, bukan perusahaan, bukan agama, tapi mereka adalah sistem yang lebih tua dari semua itu. Sistem yang memastikan bahwa para pembunuh tidak saling membunuh tanpa izin, bahwa setiap nyawa yang diambil ada alasannya.
Sistem yang dibangun dari darah, janji, dan ketakutan. Di tempat seperti kontinental, kita melihat peradaban kecil dalam hutan kekerasan. Sebuah sanctuary, tempat di mana senjata tidak boleh digunakan, dan aturan dijunjung lebih tinggi daripada hidup itu sendiri. Tapi inilah ironi terbesar dari dunia ini. Tempat yang penuh dengan kematian juga adalah tempat yang sangat menghormati kehidupan. Selama itu sesuai aturan mereka. John Wick dulunya adalah alat sempurna dalam sistem ini. Diberi tugas, disuruh membunuh, dan dia selalu menyelesaikan semuanya tanpa keraguan, tanpa kegagalan. Tapi setelah cinta datang, ia mencoba keluar. Dan untuk keluar dari dunia seperti ini, seseorang tidak cukup menyerah. Seseorang harus membayar. Dan John membayar dengan darah. 12 tugas mustahil dalam satu malam. Tumpukan mayat demi satu kebebasan. Dan mereka membiarkannya pergi karena mereka pikir ia akan mati juga dengan caranya sendiri. Tapi ketika ia kembali, mereka tidak melihatnya sebagai seorang manusia yang berduka. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat. Sebagai seseorang yang pernah berjanji lalu mencoba membatalkannya. Dalam dunia mereka, janji adalah hutang. Dan hutang harus dibayar dengan darah atau dengan kematian. Simbol seperti marker dan koin emas bukan hanya alat tukar. Mereka adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang seperti John. Simbol pengabdian, simbol hutang, simbol perjanjian kuno yang tidak bisa dicabut. Dan ketika John menolak membuka kembali masa lalunya, mereka memaksanya. Bukan dengan ancaman, tapi dengan logika dingin. Kau tahu aturan, kau tahu harga yang harus dibayar. Kalau kau tidak membayarnya, kau akan diburu. Inilah yang membuat dunia John Wick begitu mengerikan. Bukan karena semua orang bisa membunuh, tapi karena semua orang percaya pada suatu sistem. Dan sistem itu tidak mengenal belas kasihan. Itulah dunia yang tidak bisa dipisahkan dari John. Karena dunia itu membentuknya. Dan sekarang dunia itu tidak mau melepaskannya. Mereka bilang manusia bebas membuat pilihannya sendiri. Tapi bagaimana kalau setiap pilihan sudah ditentukan oleh masa lalumu? Bisakah seseorang benar-benar keluar dari dunia yang ia ciptakan sendiri? Bisakah seseorang menjadi manusia baru kalau semua yang dia sentuh masih berlumur darah lama? John Wick adalah pria yang ingin bebas, tapi ia tinggal dalam dunia yang menganggap kebebasan sebagai pengkhianatan. Ia tidak lagi mengejar pembalasan, ia hanya ingin keluar. Tapi dunia tidak akan membiarkannya pergi tanpa membuatnya membayar harga tertinggi. Dunia bawah tanah ini bukan hanya jaringan pembunuh. Ia adalah alegori dari sistem yang kita buat sendiri. Struktur sosial, hierarki kekuasaan, politik tanpa nama. Dan John Wick adalah simbol dari mereka yang ingin keluar tapi diikat oleh kontrak lama. Oleh janji darah, oleh dunia yang menuntut kesetiaan, bahkan setelah kematian. Ini bukan hanya tentang membunuh, ini tentang mencoba menjadi bebas. Di dunia yang tidak mengizinkan seorang pun benar-benar merdeka. Setiap peluru yang dilepaskan adalah kalimat yang diucapkan dalam bahasa paling purba, bahasa kekerasan. Tapi siapa yang benar-benar memahami makna di balik suara letusan itu? Dan berapa banyak harga yang harus dibayar untuk setiap nyawa yang direnggut darinya? John Wick bukan lagi manusia biasa. Ia adalah legenda, nama yang berbisik dalam ketakutan, bayangan yang muncul sebelum maut datang mengetuk pintu. Tapi legenda tidak hidup dalam kenyataan. Legenda hidup dalam cerita orang lain. Sementara sang tokoh utama harus menanggung semuanya sendirian. Setiap peluru yang dilepaskan John bukan hanya membunuh seseorang. Ia juga memat luka baru di jiwanya. Karena semakin banyak ia menembak, semakin dalam ia jatuh ke lubang yang ingin ia tinggalkan. John Wick bukan hanya pembunuh, ia adalah pria yang terus-menerus membunuh agar ia bisa berhenti membunuh. Ironi yang menyakitkan. Ada alasan mengapa ia selalu kehabisan napas setelah setiap pertempuran. Bukan karena kelelahan fisik semata,
Tapi karena jiwanya menjerit setiap kali ia harus menekan pelatuk itu, dunia tidak memberinya pilihan. Tapi John tahu, di lubuk hatinya yang paling dalam, setiap tindakan tetap ada pilihannya. Dan itulah penderitaan yang tidak bisa dihapus. Rasa bersalah yang tidak pernah berhenti bernapas di tengkuknya. Kita sering mengira dendam bisa menyembuhkan luka. Tapi bagi John, dendam adalah alasan untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup. Ia tahu membalas dendam atas kematian anjingnya bukan tentang binatang itu sendiri, tapi tentang segala sesuatu yang anjing itu wakili. Cinta terakhir dari istrinya, kesempatan kedua, harapan akan kehidupan baru. Ketika hewan itu mati, ia tidak hanya kehilangan makhluk hidup, ia kehilangan makna. Sejak saat itu, setiap peluru yang ia keluarkan bukan untuk membunuh, tapi untuk membela sisa makna yang masih ia miliki. Ia bukan membunuh karena benci. Ia membunuh karena tidak ingin mati sebagai sesuatu yang tidak berarti. Dan disinilah dilema eksistensialisnya. Bisakah seseorang mencari kedamaian melalui kekerasan yang ia benci? Siapa kau sekarang, John? Itu adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Apakah dia pembunuh? Apakah dia korban? Atau hanya pria yang tidak tahu lagi bagaimana caranya hidup selain dengan membunuh? Kita semua pernah merasa terjebak dalam versi lama dari diri kita, terkunci dalam kesalahan masa lalu, terkubur dalam penyesalan. Dan seperti John, kita bertanya-tanya, apakah kita masih punya kesempatan untuk berubah atau sudah terlambat? John tahu setiap langkah yang ia ambil membawanya semakin jauh dari manusia yang pernah ia coba jadi. Tapi ia terus berjalan, karena berdiri diam lebih menyakitkan daripada terus berlari. Karena di dunia seperti ini, diam artinya mati. Dan mati sebelum menemukan makna adalah bentuk kematian yang paling sia-sia. Filosofi di balik John Wick bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang pencarian akan makna di tengah dunia yang kehilangan arah. Tentang seorang pria yang ingin mati sebagai manusia, bukan sebagai alat. Setiap peluru adalah pengakuan bahwa ia tahu siapa dirinya dan bahwa ia belum menyerah. Karena hanya mereka yang masih peduli yang sanggup merasa bersalah. Dan John Wick masih merasa bersalah setiap kali pelurunya mengenai sasaran. Ia tidak sedang berjuang untuk menang. Ia sedang berjuang untuk merasa hidup. Dan mungkin satu-satunya cara ia bisa merasa hidup adalah dengan mempertaruhkan hidupnya. Lagi dan lagi, setiap peluru punya harga. Dan harga itu dibayar bukan hanya dengan darah, tapi dengan sepotong jiwa yang hilang setiap kali pelatuk ditarik. John Wick mungkin adalah legenda, tapi di balik legenda itu ada seorang pria yang hanya ingin pulang. Apakah kita memilih jalan yang kita tempuh? Atau jalan itu telah memilih kita jauh sebelum kita sadar kita sedang berjalan? John Wick bukan nama, bukan simbol, bukan sekedar legenda. Dia adalah perjalanan, sebuah garis lurus yang tidak pernah bisa dibelokkan lagi, sebuah jalan yang tidak punya ujung pulang. Setelah kehilangan istrinya, setelah kehilangan harapan, dan setelah dunia membakar satu-satunya sisa cintanya, John tidak lagi berjalan untuk hidup. Ia berjalan agar ia tidak berhenti. Karena berhenti berarti harus merasakan segalanya lagi. Dan ia tidak sanggup merasakan itu. Kita sering mengira takdir datang sebagai badai, membawa bencana dan kehancuran. Tapi seringkali takdir datang dalam bentuk hal paling kecil. Satu panggilan, satu peluru, satu hewan kecil yang dibunuh tanpa alasan. Dan dari situlah semuanya berubah. John Wick bukanlah pria yang haus darah. Ia hanya pria yang terlalu sering dipaksa minum dari cawan yang pahit itu. Sampai akhirnya ia berhenti membedakan mana yang dosa, mana yang pilihan, mana yang hanya keterpaksaan. Setiap langkah yang ia tempuh setelah kematian Daisy bukan lagi jalan bebas. Itu adalah jalan tanpa pilihan.
jalan yang ia ciptakan sendiri dengan darah dan rasa kehilangan. Apakah itu yang kita sebut kebebasan? Atau itu justru adalah definisi paling sunyi dari perbudakan? Banyak yang bilang John bisa memilih untuk berhenti. Tapi pertanyaannya bukan apakah ia bisa berhenti, melainkan berhenti jadi siapa? Karena saat seseorang kehilangan semua yang ia cintai, yang tersisa hanyalah peran. Dan saat itulah kita hidup bukan sebagai manusia, melainkan sebagai fungsinya. John bukan lagi suami, bukan teman, bukan kekasih. Ia adalah alat. Alat dari dunia yang kejam, alat dari kontrak, dan akhirnya alat dari narasinya sendiri. Inilah ironi dalam dunia John Wick. Kita berperang untuk kebebasan, tapi semakin kita berjuang, semakin kita terikat pada peran yang sama sekali bukan bagian dari diri kita. John tidak pernah benar-benar bebas. Setiap pertempuran adalah pengulangan. Setiap musuh yang ia jatuhkan hanyalah wajah berbeda dari sistem yang sama. Dan yang paling menyakitkan adalah semua ini bermula karena ia ingin hidup dalam damai. Tapi mungkinkah seorang seperti John Wick pernah ditakdirkan untuk hidup dalam damai? Atau sejak awal takdir telah menuliskan namanya dalam tinta hitam, mengikatnya pada jalan tanpa arah pulang? Kita sering bicara tentang pilihan, tapi tidak semua orang punya kemewahan untuk memilih. Kadang hidup hanya memberi satu pintu, dan ketika kita melangkah ke dalamnya, seluruh dunia berubah dan tidak ada jalan keluar lagi. John tahu ia tidak akan bisa kembali, tapi ia terus berjalan. Karena di dalam dirinya masih ada secercah kecil dari pria bernama Jonathan. Pria yang pernah bermimpi, pria yang pernah mencintai, dan pria yang hanya ingin mengubur masa lalunya di tanah yang tidak pernah memberinya tempat. Di akhir semua ini, John tidak mencari kemenangan. Ia mencari pemaknaan. Karena setiap manusia, bahkan yang paling berdarah sekalipun, masih menyimpan kebutuhan untuk tahu apakah semua ini ada artinya. Jalan yang dipilih John bukan jalan yang bisa kita pahami dengan logika, tapi itu adalah jalan dari seorang manusia yang berusaha untuk tetap manusia dalam dunia yang sudah lama kehilangan kemanusiaannya. Jalan tanpa kembali, tapi tidak pernah tanpa rasa. Dan selama ia masih merasa, ia masih hidup. John Wick, lelaki yang berjalan di tepi takdir dengan luka di dada dan bayangan di belakangnya. Apa jadinya cinta yang tidak bisa hidup dalam damai? Apakah ia tetap disebut cinta jika satu-satunya tempat bernapasnya adalah dalam kekacauan dan peluru? Jika kita harus menamai filosofi John Wick, maka kita tidak bisa memulainya dari pembunuhan, bukan dari balas dendam, bukan dari kematian, melainkan dari cinta. Tapi cinta yang seperti apa? Bukan cinta yang kita temukan dalam dongeng, bukan cinta yang berakhir dengan bahagia, melainkan cinta yang ditinggalkan oleh kekerasan. Filosofi John Wick bukan tentang kematian, tapi tentang perjuangan untuk mempertahankan arti hidup. Meski seluruh dunia sudah merobek habis alasan untuk bertahan. Saat seseorang kehilangan orang yang ia cintai, yang tersisa bukan hanya duka, yang tertinggal adalah pertanyaan, untuk apa aku hidup sekarang? John bukan berjalan karena ingin, tapi karena cinta dalam dirinya tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Cinta itu terus berjalan bersamanya, melewati lorong-lorong gelap, melintasi darah dan peluru, menjadi hantu yang memeluknya di setiap malam paling dingin. Cinta yang seharusnya lembut dipaksa hidup dalam tubuh yang kini keras. Cinta yang seharusnya tumbuh di penjara dalam dunia yang tidak memberi ruang. Dan karena itu, filosofi John Wick adalah tragedi perasaan. Sebuah kisah tentang manusia yang ingin mencintai, tapi dipaksa untuk bertahan dengan cara paling brutal yang pernah ada. Setiap tembakan yang ia lepaskan bukan hanya untuk membunuh, tapi untuk mempertahankan sesuatu yang tidak terlihat. Ia menembak bukan karena ia ingin memusnahkan, tapi karena dunia telah mengambil satu-satunya hal yang membuatnya hidup. Inilah ironi dari filosofi hidup John Wick. Kekerasan lahir dari cinta yang gagal menemukan tempatnya. Dunia tidak memberinya kesempatan untuk damai. Dunia tidak bisa memberinya hak untuk berhenti.
Dan ketika cinta tidak bisa hidup dalam kedamaian, ia pun berubah menjadi pelindung yang brutal dan akhirnya menjadi Kurset itu sendiri. Dalam sunyi hatinya masih ada bisikan lembut dari cinta itu. Daisy, anjing kecil yang mewakili penghiburan Helen. Surat terakhir, kenangan video. Hal-hal kecil yang jadi oasis di tengah padang gurun kekejaman. Itulah sebabnya filsafat John tidak pernah benar-benar tentang membunuh, melainkan tentang bagaimana seseorang menjaga makna yang sudah terlanjur robek. Bayangkan sejenak, kau kehilangan segalanya, lalu kau dipaksa untuk terus hidup di tengah dunia yang setiap sudutnya mengingatkanmu bahwa kau tidak akan pernah bisa kembali. Apa yang akan kau lakukan? John memilih berjalan. Ia memilih kekerasan, bukan karena ia mengaguminya, tapi karena itu satu-satunya bahasa yang dimengerti dunia di sekitarnya. Dan pada akhirnya, filsafat John Wick adalah protes sunyi seorang pecinta yang ditolak oleh dunia. Ia tidak sedang menuntut balas. Ia sedang berusaha bertahan agar cinta itu, meski sudah kehilangan tubuhnya, masih tetap hidup dalam bentuk yang lain. Karena cinta yang tidak menemukan rumahnya bisa berubah menjadi hantu. Dan hantu itulah yang kini kita kenal sebagai John Wick. Cinta yang ditinggalkan kekerasan, itulah filosofi hidupnya. Itulah luka yang tidak pernah sembuh. Itulah nyala yang ia pertahankan di dunia yang sudah lama memadamkan semua cahaya. John Wick tidak pernah benar-benar ingin membunuh siapapun. Ia hanya ingin satu hal yang tidak pernah bisa ia raih kembali, kedamaian. Dan untuk meraihnya, ia harus melewati jalan yang tidak damai. Jika seseorang hidup dalam kekerasan, berlumuran darah, dikejar kematian, lalu ia mati tanpa senyum, tanpa upacara, tanpa pusara, apa yang sebenarnya ia tinggalkan? Kisah John Wick bukan hanya soal peluru dan balas dendam. Ia adalah kisah tentang manusia yang melawan waktu, tentang seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin menjadi legenda, tapi dunia memaksanya menjadi satu. Lalu, ketika ia benar-benar tiada, apa yang tertinggal, apa yang dikenang, apa yang diwariskan? Tidak ada patung, tidak ada nama di sejarah, tidak ada senyap hormat seperti pahlawan, tidak ada lambang seperti revolusioner. John Wick meninggal seperti ia hidup dalam sunyi. Namun di dalam kesunyian itu, ada warisan yang jauh lebih dalam daripada sekedar nama yang diukir di batu. Warisan John Wick adalah pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah seseorang bisa hidup damai setelah begitu lama berdiri dalam kekacauan? Apakah cinta bisa bertahan setelah semua hal yang bisa melindunginya hancur? Apakah manusia bisa kembali jadi manusia setelah dunia memaksanya menjadi binatang? Ia tidak meninggalkan keluarga. Ia tidak meninggalkan surat wasiat, ia tidak meninggalkan kekayaan, tapi ia meninggalkan jejak luka. Jejak itu tidak terlihat oleh semua orang. Namun bagi mereka yang pernah menyentuh dunia tempat John berada, bagi Winston, bagi Bowery King, bagi Sharon, bagi Sofia, jejak itu akan selalu ada. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk pengingat bahwa bahkan di dunia yang gelap sekalipun masih ada manusia yang memilih bertahan untuk sesuatu yang disebut makna. Warisan John bukan tentang apa yang ia bangun, tapi tentang apa yang ia lawan. Ia melawan nasib, ia melawan sistem, ia melawan kontrak darah, ia melawan kematian hanya agar bisa hidup, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk cinta yang telah pergi. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan, karena seseorang seperti John Wick yang mencintai dengan seluruh jiwanya, yang berjuang tanpa harapan, yang terus berjalan dalam darah hanya demi secerca damai, pada akhirnya telah ditelan oleh dunia yang tidak memberi ruang untuk kedamaian itu. Namun, jika kita benar-benar melihat lebih dalam, bukan lewat senjata, bukan lewat aksi, melainkan lewat luka-luka yang ia sembunyikan, maka kita akan sadar, warisan John Wick adalah manusia itu sendiri. Manusia yang rapuh, yang kehilangan, yang berdarah, tapi masih memilih untuk berjalan. Warisannya adalah kekuatan untuk bangkit, bukan karena ingin menang, tapi karena tidak ingin hilang dari makna. Ia mengajarkan bahwa bahkan dalam dunia tergelap, ada ruang untuk cinta,
ada tempat untuk kenangan, ada alasan untuk terus berjalan, meski hanya satu langkah lagi. Dan ketika ia akhirnya berhenti, dunia pun sunyi sejenak. Bukan karena kehilangan pembunuh legendaris, tapi karena kehilangan seseorang yang begitu manusia, meski hidupnya dipaksa tidak manusiawi. John Wick bukan mitos, ia bukan sekedar karakter. Ia adalah wajah dari kehilangan. Ia adalah tubuh dari perjuangan. Ia adalah jiwa dari cinta yang bertahan dalam kehancuran. Dan di dunia yang hanya tahu bagaimana cara menghancurkan, dia memilih untuk tetap mencintai, walau harus mati karenanya. Terima kasih.